bisa kita lihat memang ada sikap yang kayaknya kurang sinkron di tengah-tengah masyarakat antara uruf ya, adat dengan syariat, yang tidak benturan dibenturkan, kalau benturan yang dipilih adat. Ini misalnya terkait syariat, ini ada dulu orang mengatakan begini, apanya yang waras? Jika cara hidup 1400 tahun yang lalu di sejengkal tanah purba hendak diterapkan hari ini di seluruh muka bumi. Ini orangnya sekarang orang top ini ya. Jadi bicara hukum syariat itu dianggap sesuatu yang lama. Sudah lama sekali. Padahal kalau sudah lama sekali itu, kalau mau pakai adat mestinya itu jadi adat. Nggak usah dipandang syariat, itu sudah adat turun-temurun. Mestinya itu dipandang, ya, kalau dia maunya pakai adat, itu adat. Ini juga yang sudah lama ini, waktu pelaksanaan ibadah haji perlu ditinjau ulang. Ada juga gitu, orang yang sekarang juga jadi orang top di Indonesia ini. Jadi jangan bulan Zulhijjah aja, bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah bolehlah berhaji. Kalau seperti ini antriannya insya Allah tidak jadi panjang. Nah di sisi lain ini terkait syariat ini maunya sudahlah diubah, jangan dipakai. Tapi terkait adat, nah ini pandangannya positif. Ya. Ada sajen dan dupa, ini doa lintas agama. Dulu di Jawa, kalau di tempat kami tidak ada begini. Ini dalam rangka apa? Pelestarian budaya dan adat. Sementara ada nanti ini pakaian adat juga ini mau jadi salah satu seragam sekolah. Jadi seolah-olah ini membela adat. Nah di sisi lain ada ya guru yang menasihati muridnya untuk berjilbab itu diancam untuk dipecat. Mestinya kalau ini dianggap adat juga, kenapa jilbab tidak dipandang sebagai adat? Kan sudah biasa itu. Jadi pertanyaan memang, nah pertanyaan di benak kita. Jilbab sudah biasa di sekolah-sekolah. Kenapa tidak dipandang sebagai adat? Dan kapan tahun mulainya adat itu loh? Yang dipakai itu loh, adat siapa? Kalau kita tadi sebelumnya itu ada pejabat mengatakan Islam itu agama pendatang, sehingga yang dipakai adat sekarang mungkin adat orang asli sini. Kita ini padahal semuanya kan pendatang, kelak akan berangkat, ya. Entah siapa yang lebih dahulu berangkat ke negeri akhirat. Lalu pendatang yang mana yang mau dipakai adatnya itu? Apakah ini pendatang? Mungkin kalau dirunut-runut paling awal ya menurut sejarah ini kan ini Meganthropus paleojavanicus. Ya, ada yang mempelajari bagaimana perilaku mereka. Apakah itu yang mau dijadikan sebagai standar? Ini yang kita lihat, kita rasakan hal-hal yang sudah turun-temurun itu bagus menurut Islam itu dipermasalahkan. Tapi hal-hal yang tidak baik mungkin ya dalam pandangan Islam tidak benar, itu dipandang sebagai adat. Nah ini kita akan bahas tentang adat ini bagaimana standarnya dan apakah itu menjadi dalil kebolehan, ya, dalil hukum syariat. Nah ini sebetulnya ada kaidah ini ya, al-adatu muhakkamah, kaidah di dalam fikih ya, atau qaidatul urf, ya, kaidah uruf. Nah maknanya apa? Al-adah lughatan ma'khudatun minal aud wal mu'awadah. Adah atau adat itu secara bahasa, sebetulnya bahasa Arab itu adat itu ya. Jadi kalau tidak mau pakai Arab, jangan pakai adat. Adat bahasa Arab. Itu diambil dari kata aud dan muawadah. Wahuwa at-takror, yakni berulang-ulang. Jadi adat itu begitu. Awalnya tidak ada, karena ada yang melakukan diulang-ulang. Nah itu secara bahasa jadi adat. Jamaknya itu adalah adun
dan juga adatun atau awaid. Ini jamak dari kata adah. Terus muhakkamah itu ma'khudatun minal hukm. Diambil dari kata hukum, wa huwa al-faslu wal qada'u bainan nas. Yakni memutuskan perkara atau memberikan keputusan qada, ya, peradilan bainan nas, antara manusia. Jadi kalau al-adatu muhakkamah itu maknanya adalah i'tibarul adah hakaman, ya, menganggap adat itu sebagai pemutus, li'itsbati hukmin syar'iyyin, untuk menetapkan hukum syar'i, fil masailil ijtihadiyah, dalam perkara-perkara ijtihadiyah, al-murtabitah bil 'urf, yang terkait dengan 'urf. Jadi kalau ini orang yang memakai adat, ini menggunakan adat itu sebagai pemutus dalam perkara hukum syariat, itu untuk perkara ijtihadiyah, dan bukan sekedar ijtihadiyah, tapi ijtihadiyah yang ada kaitannya dengan uruf, dengan adat itu sendiri. Kalau tidak ada berkaitan, ya tidak bisa pakai al-adatu muhakkamah. Dan kaidah ini para ulama berbeda pendapat. Secara umum ada dua mazhab, dua pandangan. Pertama, wa yara ashabuhu annal urfa dalilun minal adillah. Itu memandang bahwasanya uruf itu adalah dalil di antara dalil-dalil syara'. Wa dhahaba ila hadza al-qudama min ulama il-malikiyah wal ahnaf. Nah, yang berpandangan begini itu adalah generasi kudama, ya, generasi awal dari ulama-ulama mazhab Maliki dan Hanafi, ya, seperti Imam Al-Qarafi, ya, kemudian Imam Ibnul Arabi, ya, dan lain-lain. Jadi ada yang menggunakan kaidah itu, sehingga kalau kita lihat ya memang ini ikhtilaf. Sebentar. Ada perbedaan pendapat. Kemudian pandangan yang kedua itu adalah mengatakan annal urfa laisa bihujjah. Urf itu bukan hujjah, bukan dalil syariat, sehingga tidak bisa menentukan ini hukum syariat atau tidak dengan alasan adat. Tidak bisa begitu. Wa mala ila hadza jumhurul usuliyyin. Dan yang condong kepada pendapat ini adalah mayoritas usuliyun, masuk mayoritas ahli usul, min ghairil Hanafiyah, selain dari kalangan Hanafiyah. Dan juga mengikuti sebagian Hanafiyah dalam kelompok yang kedua ini. Seperti siapa di sini? Seperti Abul Husain Al-Basri, ya, kemudian Imam Al-Amidi, kemudian Ibnul Hajib, ya, dan termasuk juga Syekh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani, ini berpandangan yang kedua ini. Adat itu bukan sebagai sumber atau dalil syariat. Nah, untuk tahu bagaimana alasan yang memakai dalil syariat atau yang tidak, kita bahas dua-duanya lah, sekilas saja. Kalau mau dibaca yang agak panjang itu ada ini kutipan dari kitab Al-Urfu wa Atharuhu fil Fiqhil Islami. Urf, adat dan pengaruhnya dalam fikih Islam. Karya Profesor Dr. Husnain Mahmud. Alasan yang memakai